Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kami akan membahas topik yang sangat penting dalam sistem operasi, yaitu CPU scheduling. Bagaimana cara komputer menentukan proses mana yang harus dieksekusi lebih dulu. Yuk kita bahas lebih dalam. Sebelum itu, perkenalkan kami dari kelompok 4 Sistem Operasi RD yang beranggotakan Raisya Sifa Saleh dengan NIM 123140169, Fazila Saputri dengan NIM 123140149, dan Nadia Safah Yusuf dengan NIM 123140167. Kami akan membahas mengenai first come first serve, short job first, round robin, dan priority scheduling. FCFS adalah algoritma penjadwalan dalam sistem operasi yang mengatur proses eksekusi berdasarkan urutan kedatangan. Konsep dasar dari FCFS adalah bahwa proses yang pertama kali meminta CPU akan dilayani terlebih dahulu, mirip dengan antrian di loket tiket. Berikut merupakan ready queue dari FCFS. Lalu berikut merupakan Gantt dari FCFS. Perhitungan waiting time dan turnaround time pada FCFS. Proses 1 masuk pada detik ke-0, lalu berakhir di detik ke-10. Proses 2 masuk pada detik kedua dan dijalankan di detik 10 lalu berakhir di detik 15. Proses 3 datang pada detik ke-4 dan dijalankan di detik 15 lalu berakhir di detik 23. Proses 4 datang di detik 6 lalu dijalankan di detik 23 dan berakhir pada detik 26. Proses 5 datang pada detik 8 dan dijalankan pada detik 26 lalu berakhir di detik 32. Perhitungan average waiting time dan average turnaround time pada FCFS. Untuk perhitungan waiting time, kita menggunakan rumus waiting time sama dengan completion time dikurang arrival time dikurang burst time. Untuk perhitungan turnaround time, gunakan rumus turnaround time sama dengan completion time dikurang arrival time, sehingga menghasilkan average waiting time dan average turnaround time berikut. Waiting time memiliki total 54 dibagi 5 sehingga 10,8 average. Turnaround time memiliki total 86 dibagi 5 sehingga menghasilkan 17,2 average. Kelebihan dan kekurangan dari first come first serve yaitu kelebihannya mudah diimplementasikan, starvation free, overheat rendah, kinerja baik untuk beban kerja ringan. Lalu kekurangannya yaitu waktu tunggu rata-rata tinggi, tidak preemptif, kurang efisien dalam multi-user system, dan tidak mempertimbangkan prioritas proses. Shortest job first atau SJ, proses yang memiliki waktu tersingkat atau terkecil untuk dieksekusi terlebih dahulu. Berikut ready queue-nya dan berikut Gantt chart-nya. Berikut ini perhitungan waiting time dan turnaround time-nya. Pada detik ke-0, P1 dijalankan dan diberhentikan pada detik kedua, lalu dilanjutkan dengan dijalankannya P2 dan diberhentikannya di detik ke-7. Lalu dilanjutkan oleh proses eksekusi P4 yang diberhentikan pada detik ke-10, lalu dilanjutkan oleh P5 yang diberhentikan pada detik ke-16, lalu dilanjutkan lagi oleh P1 dan diberhentikan lagi pada detik ke-24, lalu terakhir dari detik 24 hingga ke detik 32 P3 dijalankan. Berikut ini adalah hasil perhitungan rata-rata dari waiting time dan turnaround time. Kelebihan dan kekurangan dari shortest job first adalah yang pertama, kelebihannya adalah waktu tunggu rata-rata, meningkatkan throughput, efisiensi penggunaan CPU, mengurangi waktu turnaround. Lalu untuk kekurangannya yang pertama adalah sulit untuk diprediksi, lalu overhead dalam manajemen proses, dan yang terakhir adalah tidak adil untuk pengerjaan proyek besar. Selanjutnya yaitu round robin. Konsep dasar dari round robin adalah bergantian atau bergiliran. Konsep ini dapat diterapkan dalam pengembangan ide, penjadwalan, dan pembagian tugas. Round robin merupakan salah satu algoritma penjadwalan proses paling sederhana pada sistem operasi. Berikut merupakan ready queue dari round robin. Berikut merupakan hasil Gantt chart dari round robin. Lalu selanjutnya perhitungan waiting time dan turnaround time. P1 datang pada detik ke-0 dan berhenti pada detik ketiga.
P2 datang pada detik kedua dan dijalankan pada detik ketiga, lalu berhenti di detik ke-6. P3 datang pada detik keempat dan dijalankan pada detik ke-6, lalu berhenti di detik ke-9. P4 datang pada detik ke-6 dan dijalankan di detik 12, lalu berhenti pada detik 15. P2 dijalankan kembali pada detik 15 dan berhenti di detik ke-17. P5 datang pada detik ke-8 dan dijalankan pada detik ke-17 dan berhenti di detik 20. P1 dijalankan kembali dan berhenti di detik 23, lalu P5 dijalankan kembali dan berakhir pada detik 29. P3 dijalankan kembali dan berakhir di detik 31. Dan yang terakhir, P1 dijalankan kembali dan berakhir di detik 32. Semua proses berhasil dijalankan. Perhitungan average waiting time dan average turnaround time pada round robin. Waiting time dengan total 69 dan menghasilkan average 13,8. Turnaround time dengan total 101 dan menghasilkan average 20,2. Kelebihan dan kekurangan pada round robin. Kelebihannya yaitu fairness, respon cepat, cocok untuk sistem interaktif, dan sederhana dan mudah diimplementasikan. Kekurangannya yaitu kurang efektif untuk proses panjang dan pemilihan tim kuantum yang sulit, serta kurang optimal untuk sistem real-time. Konsep dasar priority scheduling adalah metode penjadwalan yang mendahulukan tugas atau proses dengan prioritas tertinggi. Berikut ready queue-nya dan berikut Gantt chart-nya. Di sini kita masuk ke perhitungan waiting time dan turnaround time. Pada detik ke-0, proses 1 mulai dikerjakan. Pada detik kedua, proses 1 di stop, kemudian P2 masuk, lalu P2 mulai dijalankan. Pada detik keempat, P2 tetap dijalankan dan P3 masuk. Kemudian pada detik ke-6, P4 masuk, lalu P2 masih tetap dijalankan. Kemudian pada detik ke-7, P2 berhenti dijalankan, lalu P4 mulai dijalankan. Pada detik ke-8, P4 mulai sedang dijalankan, kemudian P5 masuk. Pada detik ke-10, P4 selesai dijalankan, lalu P1 mulai dijalankan. Pada detik ke-18, P1 selesai dikerjakan, dan P3 mulai dijalankan. Pada detik ke-20, P3 selesai dijalankan, lalu P5 mulai dijalankan. Pada detik ke-32, P5 selesai dijalankan. Berikut perhitungan average waiting time dan average turnaround time. Kelebihan dan kekurangan priority scheduling. Kelebihannya, prioritas proses yang lebih penting, cocok untuk sistem real time, fleksibilitas dalam manajemen prioritas, dapat mengurangi waktu tunggu. Kekurangannya, memakan banyak waktu, kesulitan menentukan prioritas, overhead dalam manajemen prioritas, dan tidak selalu bersifat adil. Perbandingan performa algoritma CPU scheduling ini berdasarkan rata-rata dari waiting time dan turnaround time. Dari keempat algoritma CPU scheduling ini, SGF menawarkan performa terbaik karena selalu mengeksekusi proses dengan burst time terpendek lebih dahulu. Priority scheduling berada di posisi kedua setelah SGF dalam hal performa. FCS memiliki performa yang stabil tetapi rentan terhadap convoy effect. Round robin memiliki eksekusi yang paling lama sehingga menyebabkan performa yang paling tidak efektif. Sekian pembahasan CPU scheduling dari kelompok kami ucapkan terima kasih.